kita sudah mampu melaksanakan berbagai rangkaian ibadah kita di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, hingga hari yang ke-9 hari ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kesehatan, agar memberikan taufik, pertolongan, bimbingan untuk kita, agar senantiasa maksimal di dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera mengangkat wabah yang saat ini melanda dunia, sehingga kita bisa dan mampu melakukan ibadah-ibadah bagaimana biasanya secara normal dan wajar, dan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang banyak dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cobaan ini kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal tentang puasa, mulai dari fikih niat. Sebelumnya kita bahas tentang keutamaan bulan Ramadan, juga kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan atau kaidah-kaidah yang bisa kita jadikan rujukan di dalam mengidentifikasi hal-hal dan peristiwa yang kita alami, apakah itu membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Lalu pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang amalan-amalan yang disunnahkan untuk kita perbanyak ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Atau kalau kita akan beri tema Ihya'u Syahri Ramadan, menghidupkan bulan suci Ramadan. Banyak orang yang karena keterbatasan pengetahuan atau sifat malas yang ada pada dirinya untuk menuntut ilmu, lalu kemudian dia menjadikan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain, sehingga Ramadan itu datang, Ramadan itu hadir, lalu Ramadan itu berlalu, pergi, tidak ada satu bekas, tidak ada sesuatu yang menjadikan datang dan perginya Ramadan itu berbekas di dalam hati dan jiwanya. Lalu karena tidak ada hal tersebut, lalu dirinya menjadi kering, tidak mendapatkan energi dari kedatangan bulan Ramadan itu, sehingga dia tidak bisa menjadikan spirit Ramadan itu untuk mengisi 11 bulan berikutnya. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu bulan Ramadan ini perlu kita ilmui. Bulan Ramadan ini perlu kita isi dengan pengetahuan agar kita melangkah di dalam bulan Ramadan ini muwaffaqin, bagi orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ramadan itu sebagai bulan keberkahan, syahrun mubarak. Artinya bulan yang mana di situ dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya peluang seseorang itu untuk menghadirkan kebaikan. Ziyadatul khair, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal ibadah, dan menjadikan amal ibadahnya lebih berkualitas untuk dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kemudian sangat rasional, sangat logis untuk menjadikan seseorang itu mencapai apa yang menjadi tujuan utama dari bulan Ramadan itu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudah pernah saya jelaskan bahwa takwa itulah kemudian yang menjadi perisai kita. Takwa itu pula yang menjadi bekal kita, takwa itu yang menjadi pakaian kita, dan takwa itu yang menjadi asas dasar kepribadian kita untuk melangkah di dalam kehidupan kita setelah bulan Ramadan ini, di bulan-bulan berikutnya, hingga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu kumpulan, akumulasi dari ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah kemudian yang akan menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan detail-detail sampai hal-hal yang terkecil yang kita lakukan sebagai bagian dari mengisi dan mencapai keberkahan bulan Ramadan.
Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, beliau memulai dengan mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaknya kalian sahur. Sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur ini bisa dimaknai dua hal. Sahur itu adalah hidangan yang kita makan, yang kita konsumsi saat waktu sebelum fajar itu, atau sahur itu maknanya adalah aktivitas yang kita lakukan, yaitu makan, minum, nyemil dan lain sebagainya. Itu namanya aktivitas sahur yang kita lakukan di waktu sebelum fajar. Waktunya sendiri adalah disebut dengan ashar, as-sahar, jamaknya adalah ashar. Jadi salah satu disebutkan dalam Al-Quran, salah satu karakter orang bertakwa itu bahwa mereka yastaghfiruna bil ashar. Mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi ashar bentuk plural dari sahar. Sahar itu adalah waktu kayak asar gitu. Asar waktu asar. Kemudian fajar waktu fajar. Sahar adalah waktu sahur. Jamaknya adalah ashar, waktu yang terbentang sepanjang sebelum masuk waktu subuh itu. Nah, kemudian kata sahur sendiri adalah maknanya dua. Yang pertama adalah hidangan yang kita santap itu, atau aktivitas menyantap hidangan itu. Nah, melakukan hal itu, melakukan aktivitas bersahur itu ada keberkahan di situ. Ada sesuatu yang lebih dibandingkan tidak melakukannya. Memang kemudian ketika kita akan berbicara dalam konteks fikih, dia disebut sebagai sesuatu yang sunnah. Kalau sunnah itu kan dalam terminologi fikihnya sesuatu yang apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Tidak kita lakukan, kita tidak berdosa. Tapi ini adalah batasan dalam konteks usul fikihnya. Kalau kita akan melihat dalam konteks tarbiyah zatiyah, bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu atau satu dua durasi waktu, bentangan waktu yang di situ adalah waktu yang berkualitas untuk kita berdoa, untuk kita bersahur. Rasulullah SAW menyebutkan waktu itu penuh keberkahan, keberkahan untuk kita berdoa, keberkahan untuk kita bersiap-siap, dan itu adalah sunnah. Dan Rasulullah SAW secara teknis memberitahukan kita bahwa yang sunnah dalam bersahur, ya sahur itu sunnah, dan sunnah dalam bersahur, jadi sahur itu sendiri sunnah, dan yang sunnah dalam bersahur itu adalah mengakhirkan sahur tersebut. Di sahur itu diakhirkan. Berbeda dengan buka puasa. Buka puasa itu disegerakan. Kalau buka puasa disegerakan, makan sahur itu diakhirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya sahur itu ada berkah. Kira-kira ya waktunya sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum fajar kita sudah siap, sehingga 5 menit sebelum fajar kita sudah melakukan persiapan untuk melakukan sholat, yaitu bersih-bersih dan lain sebagainya. Ada kemudian di Indonesia kita mengenal istilah imsak. Kita mengenal istilah imsak ya. Itu maksudnya adalah sesuatu yang memberikan kita warning agar kita berhati-hati. Bagi yang sudah menuntaskan sahurnya agar bersegera untuk bersiap-siap melakukan sholat subuh. Kalau waktu imsak itu sendiri bukan waktu yang terlarang untuk bersahur sebenarnya. Jadi waktu terlarang orang bersahur itu atau finish begitu, waktu selesai bersahur itu ketika azan subuh. Ketika azan subuh yang menandakan bahwa sudah masuk waktu subuh, disitulah akhir dari seseorang itu bersahur. Bagaimana jika seseorang tidak tahu, tidak paham, dia kira masih ada waktu, lalu kemudian dia makan, tapi ternyata sudah masuk 5 menit, sudah masuk ke 10 menit, orang sudah azan subuh. Mungkin karena jam dindingnya rusak,
atau karena ternyata setelan jam di HP-nya juga tidak tepat, maka hal itu tidak mengapa. Artinya seseorang yang bersahur karena mengira belum masuk waktu subuh, maka puasanya sah. Cuma sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang itu betul-betul tidak kecuali seseorang dia tidak mengindahkan waktu, asal makan aja begitu, tidak melihat waktu dan lain sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Itu yang pertama, sahur. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita untuk berbuka puasa. Berbuka puasa itu hendaknya disegerakan. Jadi sunnah berbuka puasa adalah disegerakan. Begitu kita mendengar azan, kita bersegera untuk melakukan buka puasa. Buka puasa yang sunnah itu dengan tamar. Kalau ada, kita berbuka dengan kurma. 1, 3, atau 5 biji atau 7 biji kurma, lalu kita meneguk air, lalu kemudian kita sholat maghrib. Buka puasa itu tidak berarti harus makan besar, itu namanya buka, tidak. Akan tetapi buka puasa itu adalah melakukan aktivitas yang membatalkan puasa kita dengan makan atau minum. Jadi itu menandakan bahwa puasa kita sudah selesai. Puasa kita sudah kita batalkan dengan makan atau minum. Maka harus kita segerakan, dan sunnahnya berbuka itu dengan kurma. Mas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain sahur, selain berbuka puasa, kita juga dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mulia itu, baik di waktu sahur ataupun di waktu berbuka itu, dengan berdoa. Baik berdoa khusus untuk buka puasa, yang mana doanya ada banyak versi. Ada satu versi menyebutkan doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika arhamar rahimin. Tapi di dalam riwayat lain yang sanad validitas hadisnya lebih absah, lebih sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengatakan ketika kita berbuka puasa, zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabal zama', telah hilang rasa haus. Wa batallatil uruq, dan telah basah kerongkongan. Wa sabatal ajru insyaallah, dan pahala itu sudah ditetapkan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berbuka itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dengan bismillah, lalu kita makan 1-2 butir kurma, lalu kita minum. Setelah itu kita katakan zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Mau ditambahkan dengan doa yang tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya, juga boleh-boleh saja. Selain doa-doa khusus itu, kita juga memanfaatkan waktu mulia sebelum terbenam matahari, sebelum kita bantangan kita, dan kita perbanyak berdoa untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan istri, suami kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan orang tua kita, kebaikan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kebaikan masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan kebaikan umat Islam dan umat manusia secara umum. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mulia ini, baik di waktu sahur ataupun di waktu berbuka. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian hikmahnya ketika kita membaca ayat-ayat tentang puasa, surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, Allah Subhanahu wa taala kemudian di 186 mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka anni qarib, bahwa aku itu dekat
ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa siapa saja yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya dia menyambut panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini adalah ayat di 186 surat Al-Baqarah. 187-nya Allah Subhanahu wa taala kembali berbicara tentang puasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat tentang puasa. Para ulama menyebutkan bahwa disitulah kemudian kita memahami bahwa doa itu sangat terkait erat dengan ibadah-ibadah kita di dalam puasa ini. Dan bahkan secara umum kata para ulama, doa itu adalah inti dari ibadah. Bahwa semua ibadah apapun mesti di situ ada doa. Ibadah apapun itu mesti di situ ada doa. Maka terutama ibadah puasa ini ada waktu-waktu yang mulia, sebagaimana haji dan umroh, ada waktu-waktu yang mulia yang kemudian diisi dengan zikir dan doa. Kita berdoa, kita isi, kita panjatkan di waktu-waktu mulia itu semua permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuk. Jadi yang pertama tadi sahur, kemudian berbuka, lalu kemudian berdoa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana di situ diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan menjadi bertambah mulia, bertambah kemuliaan dan keutamaannya dikarenakan di dalamnya Al-Quran itu diturunkan. Jadi selain dia adalah bulan, di situ dilakukan puasa secara penuh dengan perintah yang wajib, di situ juga Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Bahkan malaikat Jibril sendiri senantiasa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan suci Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling dermawan, dan dermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan, yaitu ketika beliau didatangi oleh Jibril. Dan sungguhnya malaikat Jibril datang di bulan Ramadan itu setiap malam. Fayudarisul Quran. Maka terjadilah proses tadarus, murajaah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Jadi nanti kita lihat kaitan yang begitu erat antara Ramadan, puasa, kemudian kedermawanan dan dengan Al-Quran. Artinya bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran semestinya dia adalah orang yang paling dermawan. Orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang hatinya senantiasa tergerak untuk menebarkan kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Kedermawanannya semakin menjadi-jadi ketika malaikat Jibril setiap malam turun kepadanya untuk memurojaahkan hafalan Al-Quran, wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada beliau. Sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini adalah sesuatu yang menenangkan hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Sungguhnya dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang. Kata Imam Nawawi bahwa afdhalu dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita simpulkan bahwa orang yang paling tenang itu
sesungguhnya adalah orang-orang yang hakikat dengan Al-Quran. Dia suka membaca Al-Quran, suka mendengarkan Al-Quran itu dibaca kepadanya, dan suka membacakan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi Al-Quran itu kita baca, kita mendengarkan dia dibaca, dan kita perdengarkan dia kepada orang lain, kepada anak kita, kepada istri kita. Karena Rasulullah SAW melakukan aktivitas itu. Beliau membaca Al-Quran, beliau memperdengarkan Al-Quran itu kepada para sahabat, dan beliau juga mendengarkan Al-Quran itu dari malaikat Jibril, dan bahkan sesekali waktu beliau meminta kepada sahabat-sahabat, kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau panggil, lalu kemudian beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, kenapa aku mesti bacakan Al-Quran itu kepadamu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, aku suka mendengarkan Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Jadi hati-hati yang baik itu, saudara-saudariku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hati-hati yang lembut dengan Al-Quran, yang suka dengan Al-Quran, yang tidak menjauh ketika Al-Quran itu dibacakan. Mas kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Yang berikutnya syahrul Ramadan adalah bulan yang identik dengan qiyamul lail. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sekalian, ini adalah bulan penuh diskon, bulan penuh dengan bonus, bulan yang Masya Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan begitu banyak fasilitas menuju surga. Jadi kalau misalkan kita ingin menuju satu pulau, begitu sudah tersedia, itu ada botnya, ada perahunya, ada, kita pilih apa yang kita ingin gunakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagi kita apa yang mudah untuk kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia waktu-waktu, musim-musim yang penuh dengan rahmat dan keberkahan ini. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan ini. Yang paling utama adalah bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala bentangkan waktu kita untuk qiyamul lail. Barangkali banyak orang, banyak manusia yang di bulan-bulan yang lain tidak paham, tidak mengetahui, tidak ngeh, dan tidak menjadikan qiyamul lail itu sebagai lifestyle-nya. Tidak ada di daftar kehidupannya itu tercantum sholat malam. Tapi di bulan Ramadan ini suasana menjadi berbeda. Sekalipun saat ini kita tidak berada dalam kondisi seperti bulan Ramadan sebelumnya, tapi mudah-mudahan kita bisa tetap mengambil spirit, dan bahkan ini kita maknai sebagai sesuatu yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya, di mana kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam langsung bagi keluarga kita, bagi istri kita dan anak-anak kita, atau bagi yang belum menikah, bagi keluarga, orang tua, ayah, ibu, dan saudara-saudara yang lain. Nah, qiyamul lail ini sendiri di dalam setiap malam, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah sunnah, dan itu adalah da'bus solihin, ciri kriteria seorang yang soleh. Jadi kalau misalkan ada fit and proper test orang yang soleh, maka salah satu poin yang tidak boleh ketinggalan adalah dia adalah seseorang yang suka melakukan qiyamul lail. Maka kalau itu tidak tercantum, maka kesolehannya menjadi sesuatu yang barangkali kurang. Tapi kalau qiyamul lail itu senantiasa ada di dalam kehidupan dia, insya Allah dia akan bisa melengkapi ibadah-ibadah yang lain untuk menjadikan dia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan
ada qiyamul lail yang dilakukan tidak seperti di bulan-bulan yang lain, di mana di bulan Ramadan itu dilakukan secara berjamaah di masjid yang kemudian disebut dengan salat tarawih. Salat tarawih ini pun sebenarnya adalah peristilahan yang tidak kita temukan di dalam asrun nubuwah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul lail 4 rakaat. Lalu kemudian yastarwihu. Nah, dari istarwah yastarwihu itu diambil kata tarawih, beristirahat. Jadi ada jeda antara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 4 rakaat kemudian 4 rakaat, karena di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah dalam qiyamul lail itu baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan aktar min 11 rakaat, lebih dari 11 rakaat. Jadi menurut riwayat Aisyah, menurut yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu 11 rakaat, dilakukan dengan teknis 4 rakaat lalu 3 rakaat. Tapi Aisyah mengatakan falatas al husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagaimana baiknya qiyamul lail Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana panjangnya. Sekalipun 11 rakaat, qiyamul lail Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qiyamul lail yang sangat khusyuk, sangat berkualitas, dan tentu adalah qiyamul lail yang panjang. Jadi 4 rakaat, 3 rakaat itu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga dia menjadi 8 rakaat. Di beberapa masjid di Indonesia saya pernah temukan, saya pernah mengimami seperti itu, misalkan di masjid-masjid di Muhammadiyah itu menggunakan 4-4-3. Dalilnya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana dengan yang 2 kemudian witir dengan 2-1, itu sesuai dengan riwayat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan qiyamul laili masna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa qiyamul lail itu 2 rakaat. Jadi umum baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah. Jadi kalau seseorang sudah khawatir akan subuh, maka salatlah dia witir 1 rakaat. Yutiru lahu ma qad shalla, untuk menutup salat-salatnya yang telah dia kerjakan. Jadi menurut riwayat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qiyamul lail itu teknisnya 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Witir itu bisa 5 rakaat, di dalam hadis yang lain bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Witir itu bisa teknisnya 3 rakaat langsung atau bisa dipecah 2 rakaat, 1 rakaat. Masing-masing punya dalilnya, punya dalilnya yang tidak kemudian dibenturkan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering di dalam bulan Ramadan kalau dalam kondisi normal ya, kalau sekarang dalam kondisi PSBB ini, dalam kondisi social distancing, barangkali kita tidak banyak menemukan diskursus tentang itu. Bahwa di sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang salat tarawih ini, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat malam bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai, maka dia mendapatkan ganjaran pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ini adalah keutamaan qiyamul lail bersama imam sampai selesai. 3. Qiyamul lail bareng imam sampai kelar. Jadi tiga syaratnya. Lalu kemudian ketika 3 syarat ini sudah dapat terpenuhi, ganjarannya seseorang itu mendapatkan pahala seperti dia berqiyamul lail sepanjang malam. Banyak kita temukan
mungkin karena tidak mengetahui hadis ini, seseorang qiyamul lail bersama imamnya, salat tarawih bersama imam. Lalu kemudian sudah selesai 8 rakaat, dia pulang. Dia pulang dengan harapan nanti dia akan witir atau dia akan nambah sholat lagi dengan 2 rakaat yang lain kalau dia bangun malam. Sebenarnya bisa saja kita lakukan 2 rakaat itu, kendati pun kita sudah witir bersama imam, tidak masalah. Para ulama mengatakan demikian, bahwa seseorang yang sholat bersama imam, pertama dia ikut selesaikan sama imam. Imam witir kita ikut witir. Imam witir kita ikut witir sampai kelar, misalkan 11 rakaat atau imamnya pakai 23 rakaat atau imamnya pakai 36 rakaat. Kelar selesai kita sama imam, lalu kemudian kita tidur. Nanti malam kita ingin bangun untuk melakukan tahajud, boleh-boleh saja. Tahajud 2 rakaat sampai tiba waktu mau makan sahur atau tiba waktu mau sholat subuh, kita selesai dari sholat 2 rakaat itu tanpa harus witir. Kenapa tanpa harus witir? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Jadi kita sudah witir bersama imam, dan kemudian kita sholat 2 rakaat sampai kemudian menjelang waktu sahur. Silahkan saja. Keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan melakukan sholat witir bersama imam, artinya kita sholat sampai imam selesai. Keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ganjaran seseorang yang melakukan sholat bersama imam sampai imam selesai, dia mendapatkan ganjaran pahala seperti dia sholat malam penuh. Lalu bagaimana kalau kemudian dia sudah sholat witir, mau sholat tahajud lagi? Monggo, nggak masalah. 2 rakaat tanpa harus sholat witir kembali. Para sahabat juga berbeda di dalam melakukan sholat witir. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang sunnah muakkadah, hampir wajib begitu. Nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sebagian mazhab Hanafi itu mengatakan sholat witir itu wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak riwayat menegaskan perintah untuk melakukan sholat witir. Autiru ya ahlul Quran, sholat witirlah wahai ahlul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga al-witru haqqun ala kulli muslim. Itu yang dimaknai oleh sebagian mazhab bahwa witir itu wajib bagi setiap muslim. Tapi menurut jumhur, witir itu sunnah. Witir itu sunnah sesuai dengan banyak riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa yang wajib itu hanya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun witir sunnah muakkadah. Tapi begitu pentingnya sholat witir ini sehingga seseorang yang terbiasa sholat witir, kalau dia ketiduran, dia bisa melakukan sholat witir itu setelah dia melakukan sholat subuh. Kalau memang dia betul-betul sudah menjadikan sholat witir itu sebagai lifestyle-nya, daftar kehidupan dia. Kalau dia ketiduran, maka sama seperti orang yang ketiduran dari melaksanakan sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari mendirikan sholat atau lupa dia lupa sholatnya, maka hendaklah dia sholat ketika dia bangun, ketika dia ingat, ketika dia ingat, oh ternyata saya lupa sholat, maka dia segera sholat. Nah begitu juga sholat witir, kalau sudah menjadi satu kebiasaan, satu bagian dari kehidupan kita, maka kalau kita telat sholat witir, kalau kita lupa sholat witir, atau kalau kita tertidur, maka kita bisa sholat witir setelah kita sholat. Jadi itu sholat tarawih bersama imam, kemudian sampai imam selesai, pahalanya seperti kita melakukan sholat malam penuh. Lalu kalau kita ingin di akhir malam untuk sholat 2 rakaat lagi, kita tidak. Nah ini sedikit tentang fikih yang mulail. Kita bisa memilih tadi riwayat-riwayat yang beragam tadi tentang jumlah rakaat
yang bisa kita gunakan atau teknik sholat yang kita gunakan untuk sholat tarawih. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dengan 4 rakaat 3 rakaat. Riwayat Abdullah bin Umar yang diriwayat Imam Bukhari dan Muslim juga menyatakan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail secara umum masna 2 rakaat bisa dengan 5 rakaat. Intinya bahwa sesuatu Ramadan kita mesti menjadi bagian dari kehidupan kita nanti, insyaallah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa menjadikan sholat qiyamul lail ini sebagai daftar kehidupan kita, sesuatu yang senantiasa kita lakukan dan kita biasakan di dalam kehidupan. Teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Quran, selain qiyamul lail dan sunah-sunah yang kita sudah sebutkan tadi, bulan Ramadan ini juga merupakan syahrul jud wal athar, merupakan bulan di mana kita berbagi seluas-luasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Beliau kemudian menjadi tambah dermawan. Kedermawanannya itu semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu beliau senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril dan beliau melakukan tadarus bersama malaikat Jibril dan memperbanyak membaca Al-Quran dengan hati kita menjadi semakin lembut untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seberapa kayakah beliau sehingga beliau dikatakan orang yang paling dermawan? Padahal di banyak riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana. Beliau bahkan pernah tidak ada sesuatu yang dimakan di dapur beliau dan seterusnya. Kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin menjadi-jadi di dalam bulan Ramadan ini adalah juduhu bil khair, kedermawanan beliau dengan kebaikan, dengan segala bentuk kebaikan, dengan kebaikan dengan segala variannya, entah itu memberi harta, entah itu memberi makanan, entah itu memberikan senyuman, bantuan kepada orang lain, ilmu, pertolongan, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian kita menyadari hikmah dari wabah yang saat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Allah memang cabut banyak ibadah dari kita saat ini. Salat berjamaah di masjid, sholat Jumat, i'tikaf di masjid, bersilaturahmi ke sana kemari dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, saat Allah Subhanahu wa taala mencabut ibadah itu dari kita, Allah pasti sudah menyediakan sesuatu yang lain yang menjadi pengganti dari ibadah yang dicabut tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 70, "Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum." Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada cercah keimanan di dalam hati kalian, ada kejujuran iman di dalam hati kalian, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kalian. Allah sekarang ambil banyak hal, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung gantikan dengan hal-hal yang lain, atau Allah Subhanahu wa taala akan gantikan nanti dengan hal-hal yang jauh lebih baik dari yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Kalau kita maknai ayat ini, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah hadirkan di tengah-tengah kita adalah peluang kita untuk berbagi, peluang kita untuk memberi. Yang punya harta bisa membagikannya kepada yang membutuhkan. Nggak bisa keluar, kita bisa transfer ATM dan lain sebagainya. Yang tidak punya sarana teknologi saat ini sudah sangat canggih, kita sudah bisa menjadi jembatan bagi banyak donatur kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kita ketahui tetangga kita si A, si B, si C, kerabat kita si A, si B, si C, teman-teman kita si A, si B, si C tidak
memiliki bahan pokok, makanan pokok dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memberi karena kita memiliki keterbatasan ekonomi. Kita memiliki teman-teman yang lain yang barangkali memiliki sesuatu yang bisa dia bagi. Kita bisa menjadi jembatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan bulan keberkahan ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi akhikal muslim au sururun tudkhiluhu ala qalbi akhikal muslim, bahwa baik-baik manusia adalah seorang yang memiliki karakter bermanfaat bagi orang lain. Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa khairul a'mal ilallah, dan sebaik-baik kata yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau bisa menghadirkan kebahagiaan, kegembiraan di hati saudaramu sesama muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau menghilangkan kesedihan, kesusahan dari hati mereka. Saat ini banyak orang yang sedang susah, orang yang sedang sedih. Kita menjadi orang yang mencoba untuk meringankan itu, entah dengan ilmu yang kita punya, entah dengan relasi yang kita punya, harta yang kita punya, ataupun apapun itu yang bisa kita kontribusikan. Yang penting janganlah kita menjadi orang yang terdiam melihat kondisi yang ada. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, la an amsiya ma'a akhi fi hajatin lahu aqdiha ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku berjalan menghilangkan hajat saudaraku atau menuntaskan kebutuhan, kesusahan saudaraku sesama muslim, itu jauh aku lebih sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan, di Masjid Nabawi yang memiliki keutamaan yang begitu mulia. 10.000 kali lebih besar pahalanya beribadah di Masjid Nabawi dibandingkan di masjid-masjid kita di kampung, di wilayah-wilayah kita, di kota-kota kita. Di Rasulullah SAW mengatakan, aku berangkat bersama saudaraku sesama muslim untuk menuntaskan kebutuhan dia, untuk menuntaskan hajat dia, untuk menuntaskan kesusahan dia, itu jauh aku lebih sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. 1 bulan, saudara-saudara sekalian. Kalau orang yang umrah nggak ada yang sampai 1 bulan. Banternya 28 hari karena 2 harinya untuk pulang pergi. Lalu kemudian dalam kondisi seperti ini kita melihat peluang itu insya Allah sangat besar. Dan saat ini marilah kita sama-sama melangkah, berpikir menghilangkan atau meringankan kesusahan saudara-saudara kita. Entah itu dengan menjadi jembatan bagi donasi orang lain kepada yang membutuhkan, atau kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, kita memberikan sesuatu yang bisa menghilangkan kesedihan orang lain dan lain sebagainya. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah jam 5.30. Kita akan siap-siap untuk berbuka puasa. Saya kira sudah 1 jam kita cukupkan kajian kita pada hari ini dalam tema Ihya Syahri Ramadan, menghidupkan bulan suci Ramadan dengan sunnah-sunnah yang ditentukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita, menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, dan kita menyelesaikan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang berkualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, lalu kita bisa menempuh kehidupan kita berikutnya dengan karakter ketakwaan itu. Amin ya rabbal alamin.